Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Sudah 2 tahun, saudara-saudara, kasus Subang belum terungkap, membuat tetangga Tuti Suartini resah ya. Seorang tetangga korban, yaitu Ibu Tuti Suartini bernama Cucu, misalnya ya. Cucu mengungkap upaya perjuangan Kapolres Subang, yaitu AKBP Sumarni, sebelumnya menangani kasus Subang tersebut. Di mana baru-baru ini, saudara-saudara, saya juga membaca di beberapa media, Cucu mengungkap tak menyangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang menjadi berita nasional. Bahkan sudah sampai ke luar negeri ya, saudara-saudara. Ada beberapa netizen, saya membaca komentar beberapa netizen ya, saudara-saudara. Ada yang dari negara ini, begitu ya. Hal ini diungkapkan oleh Cucu. Ini nama yang disamarkan ya, saudara-saudara. Di mana Cucu ini adalah tetangga korban Ibu Tuti Suartini. Itu tayang dalam kanal YouTube Bang Heri Susanto ya, pada Senin tanggal 13 bulan 11 2023. Selama 2 tahun pengungkapan kasus Subang, Cucu tak memungkiri ada banyak kegelisahan warga setempat. Kegelisahan tersebut karena dirinya merasa mengasihani nasib kedua korban, yaitu Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Nah, Cucu ini juga mengaku selama ini dirinya hanya bisa melihat berita perkembangan kasus Subang lewat konten YouTube dan media massa. Kemudian, saudara-saudara, Cucu mengenang di awal kasus Subang, itu dirinya sempat ya didatangi Kapolres Subang yang saat itu dijabat oleh AKBP Sumarni ya, saudara-saudara. Lalu sebagai informasi juga, saudara-saudara, ditangani Polda Jabar saat ini. Kasus Subang sebelumnya sempat ditangani oleh Polsek Jalan Cagak hingga Polres Subang. Di mana Cucu juga menceritakan perjuangan Kapolres Subang AKBP Sumarni saat itu ya, sempat mendatangi rumah-rumah tetangga korban, yaitu Ibu Tuti Suartini, termasuk dirinya juga, saudara-saudara. Termasuk dirinya maksudnya Cucu ini juga ya, dan juga tetangga-tetangga lain ya. Nah, ia mengatakan dirinya memang tetangga korban. Rumahnya berjarak tak jauh dari rumah TKP di Jalan Cagak ya. Lalu dia menceritakan kembali, Cucu ini ya menceritakan, AKBP Sumarni memintai keterangan kesaksian apakah dirinya mendengar suara di malam pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Kemudian Cucu mengatakan meski tak terlalu jauh rumahnya dengan Ibu Tuti cukup berjarak, hal itu lantaran rumah korban memiliki lahan tanah yang cukup luas. Iya. Di mana Cucu mengatakan itu rumah teteh di situ jauh. Kemudian Cucu menceritakan momen dirinya didatangi Kapolres Subang, yaitu AKBP Sumarni tersebut. Dan dia mengatakan, yaitu Cucu mengatakan, dulu teteh dipaksa sama Bu Sumarni, ibu Kapolres nyamperin, kata Cucu. Lalu ia menduga Kapolres Subang AKBP Sumarni mendatangi rumah tetangga guna menyelidiki keterangan saksi, saudara-saudara. Iya. Cucu juga mengatakan perjuangan AKBP Sumarni sampai bertanya-tanya datang ke rumah tetangga. Sampai Ibu Sumarni bilang gini, "Teh, ini obrolan kita berdua aja. Sok teteh mendengar suara enggak?" Ujar Cucu menceritakan pertanyaan AKBP Sumarni. Mendapati pertanyaan tersebut, saudara-saudara, Cucu mengaku dirinya jujur tak mendengar suara apapun di malam pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Lalu
Cucu pun menceritakan adanya rumor beredar Amalia sempat berlari meminta pertolongan ke rumahnya. Namun, cucu merasa hal tersebut mustahil karena dirinya tak mendengar suara apapun. Menurutnya, kalaupun Amalia berlari, ia mengira korban bisa dengan mudah tertangkap ya. Iya. Pas bilang katanya, Neng Amel lari-lari minta tolong. Dah pasti ketangkep, kata cucu. Cucu pun mengaku mengenal gelagat Amalia dalam kesehariannya, di mana ia menduga dalam situasi tragis tersebut, saudara-saudara, Amalia tak berdaya. Lalu cucu kembali mengatakan, tahu ya Neng Amel mah, kalau kejadian kayak gitu kan orang yang tukang lari juga tegang. Apalagi Neng Amel kebayangnya begitu, matung, kalau lari pasti ketangkep juga, kata cucu. Nah, untuk lebih lanjut, cucu menceritakan dirinya cukup mengenal kedua korban, Ibu Tuti dan Amalia. Bertetangga dekat hingga rumahnya bersebelahan. Cucu tahu betul hubungan keluarga mendiang Tuti. Iya, terlebih semasa hidupnya, Tuti dan Amel sering belanja di warung milik cucu yang letaknya di sebelah rumahnya, saudara-saudara. Iya. Ia mengaku kedua korban adalah orang yang baik dan dermawan. Cucu pun mengenang Tuti dan Amel sering berbagi kepada tetangga juga ya, saudara-saudara. Sering berbagi ya. Sama tetangga itu baik, ramah, dermawan, lembut orangnya Bu Tuti. Itulah yang diungkapkan oleh cucu. Lalu khusus untuk Amel, cucu masih hafal betul adik dari Yoris tersebut. Diakui oleh cucu tersebut, saudara-saudara, Amel adalah wanita cantik yang manja serta senang anak kecil dan kucing. Kalau Neng Amel itu orangnya manja, kemayu, baik. Yang mencolok dari Neng Amel itu manja. Iya. Lalu saudara-saudara, AKBP Sumarni beberapa kali muncul memberikan keterangan tentang perkembangan kasus mayat dua wanita yang ditumpuk di bagasi mobil di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di mana saat itu, saudara-saudara, beliau menjabat sebagai Kapolres Subang, sempat menangani kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang ditemukan di bagasi Toyota Alphard pada Rabu tanggal 18 bulan 8 2021 lalu ya, saudara-saudara. Saat itu kasus Subang ditangani oleh AKBP Sumarni yang ternyata baru beberapa bulan menjabat. Iya. Baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini tentang kasus Subang yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah singgah ke channel ini, sudah selalu support channel ini. Jangan lupa support selalu channel ini saudara-saudara dengan cara di like, komen, dan share agar aku lebih semangat lagi untuk memberitakan kasus Subang dan berita lainnya. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.